Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Zafira dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19 berlangsung. Pandemi COVID-19 sudah lama mendera Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 silam. Tentu saja banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari keadaan ini. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal sebagai PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, layanan publik menjadi lebih tegang, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi menyusut dan ketimpangan meningkat, serta belanja yang meningkat untuk mengatasi wabah dan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif, yang mana disebutkan dalam artikel kompas.id di samping ini bahwa kuartal 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi, karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Dalam artikel ini dijelaskan juga mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiap kuartalnya di tahun 2020. Lalu, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional? Langkah pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini ditingkatkan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Langkah selanjutnya, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata, salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 30-35% untuk tiket pesawat. Indonesia juga disarankan untuk terus melakukan perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk memulainya, kebijakan perpajakan harus berjalan antara meningkatkan pendapatan pajak dan mempromosikan investasi yang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dari pandemi. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat mengadopsi instrumen kebijakan yang ditargetkan seperti insentif pajak yang lebih disesuaikan dan hemat biaya. Kemudian, pemerintah dapat mengadopsi sistem pajak yang lebih progresif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang semakin memburuk akibat COVID-19. Pajak karbon atau pajak lingkungan lainnya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi untuk mencapai pemulihan hijau dan mendorong adaptasi dan ketahanan. Selanjutnya, upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah guna mempertahankan perekonomian negara di tengah pandemi sampai saat ini? Untuk meredam dampak ekonomi COVID-19, seperti disebut sebelumnya, sepanjang tahun 2020, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dan kebijakan untuk menahan dampak buruk di bidang ekonomi, sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Adapun kebijakan lain seperti program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kemudian ada program pemulihan ekonomi nasional dan ada riset dan transformasi ekonomi. Pada kuartal 3 tahun 2020, pemerintah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali positif. Pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Sejauh ini, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.